Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Kolbun Salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku semuanya, ada kalanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia ya. Dan kita tidak ridho dengan semua yang sudah dikodarkan ya, kodar yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk manusia sebelum di dunia ini sudah tercatat ya sahabatku semuanya di Lauhil Mahfuz sebelum kita masuk ke dunia ini. Perjalanan hidup seseorang sudah tercatat ya. Bagaimana rezekinya, jodohnya dan sebagainya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ada kalanya manusia itu ada yang menerima atau tidak ya sahabatku semuanya. Nah, kadang-kadang ya sahabatku, manusia itu banyak berpikir, banyak membantah ya kepada Allah ya, banyak kecewa, padahal sahabatku semuanya, semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu terbaik untuk kita ya, itu terbaik dari Allah ya. Kadangkala kita merasa menyesal ya, berjodoh dengan A. Nah, padahal itu terbaiknya dia gitu, seperti itu. Kadang manusia tidak menerima dengan sebuah kodok-kodar yang sudah Allah tetapkan. Dan seperti pekerjaan juga sama ya. Kadang-kadang cita-cita kita ini pengen jadi A, tetapi yang terjadi ya jadi B. Kadang-kadang si manusia tersebut kecewa ya. Padahal kalau kita menyikapi dengan positif, itu semuanya terbaik dari Allah, hati kita akan tenang, hati kita akan lapang ya sahabatku. Kita akan menerima semua kejadian-kejadian yang sudah dikuratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menyikapinya saja untuk kita, karena semuanya sahabatku semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum kita masuk ke dunia ini ya. Nah sahabatku semuanya, jangan sampai kita kadang-kadang tidak menikmati hidup, tidak bersyukur kepada Allah, sekecil apapun harus disyukuri ya. Karena janji Allah, jika kita sering bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Tetapi kalau kita kufur nikmat, justru azab Allah yang sangat pedih ya. Nah itu ya sahabatku semuanya, kita jangan terlalu banyak. Kenapa seseorang bisa stres ya sahabatku semuanya? Karena kita terlalu banyak berpikir ya, sedikit sekali untuk zikir. Seharusnya tiap hari kita harus ingat Allah ya. Sambil duduk seperti ini ingat Allah, berbaring mau tidur ingat Allah, berdiri juga ingat Allah. Jangan mengingat selain Allah atau duniawi. Kenapa hati kita gelisah? Karena yang ada di hati bukan Allah, tetapi dunia, makhluk ya, harta, jabatan, anak, dunia pokoknya selain Allah. Justru kalau ingin tenang ya hatinya diisi oleh lafaz Allah, Allah, Allah. Insya Allah hatinya akan tenang. Tetapi kalau bukan Allah di dalam hati, otomatis ya si manusia tersebut hidupnya tidak akan tenang, gelisah, ya stres, kecewa. Semuanya kadang tidak menerima semua ketentuan yang sudah Allah guratkan. Kalau kita mau menerimanya ya, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho kepada si makhluk tersebut ya. Nah, sahabatku semuanya, kan rukun iman itu ada 6 ya. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Nah, Allah itu di mana? Allah itu ada di mana-mana ya sahabatku semuanya. Langit bumi punya Allah. Dan Allah Maha tahu semua isi hati manusia karena Dialah pencipta kita semuanya ya. Iman kepada Allah yang pertama. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Tentunya ya bukan hanya
manusia saja. Di sini juga ada malaikat yang selalu mencatat amal baik, amal buruk, dan Allah selalu melihat kita ya. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Tentunya kitab Allah yang harus kita ketahui ada 4 ya. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Yang pertama Injil, Zabur, Taurat, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Tidak ada turun lagi ya. Kitab Allah itu yang terakhir adalah Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, itu nabi terakhir ya, penutup ya sahabatku. Dan yang keempat yaitu iman kepada para nabi-nabi atau para rasul-rasul Allah yang wajib diketahui ada 25 nabi ya. Dan yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Nah, kelak ya dunia ini akan hancur ya sahabatku semuanya. Itu harus kita percayai. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap makhluknya. Nah, kita sebagai manusia harus mau menerima qadarullah, takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mau menerima, tentunya hati kita akan tenang ya. Kalau kita mengikuti aturan yang sudah Allah berikan. Jadi jangan banyak berpikir, tapi banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sahabatku semuanya, kalau kita banyak berzikir mengingat Allah, insya Allah hati kita akan tenang ya. Janji Allah, Allah bidikrillahi tasmainu qulub, camkan kata Allah, hanya mengingatku kata Allah, hati kamu itu akan tenang. Jadi kalau kita gelisah, galau, stres, itu di hatinya bukan Allah tetapi makhluk yang lain ya selain Allah, duniawi, pasangan, anak, harta, jabatan, dan sebagainya, yang itu tentunya tidak akan membuat hati ini gelisah. Nah, kenapa Allah selalu ya memberikan ininya ya, firman-Nya, memberitahu kepada makhluk-makhluknya ya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah? Yaitu sabar dan lakukanlah sholat. Karena dengan sholat itu akan tenang sahabatku semuanya ya. Ala bidikrillahi tatma'innul qulub, camkan kata Allah, hanya mengingatku kata Allah, hatimu akan tenang. Justru dengan sholat, yang mediasi sholat ya, kita melaksanakan sholat, insya Allah pertama hati kita akan ditenangkan dulu. Ketika tenang, insya Allah akan ada solusi ya. Dan banyak berdoa tentunya kepada Sang Maha Pencipta, karena dialah yang maha di atas segala gelajah dan yang akan mengurusi kita semua makhluknya ya. Nah, itu sahabatku semuanya kunci dari ketenangan hati, yaitu ala bidikrillahi tasma'innul qulub. Camkan kata Allah, hanya mengingatku kata Allah, hati kamu akan tenang. Yuk perbanyaklah berzikir kepada Allah ya. Kurangi pikirannya ya, apalagi pikiran negatif ya, dibuang ya semuanya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, camkan kata Allah, hanya mengingatku kata Allah, hatimu akan tenang. Jadi yuk ingat Allah dimanapun kita berada. Baca subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu semua zikir yang harus kita lantunkan dan masukkan ke dalam kalbu kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tentunya kalau kita banyak berzikir kepada Allah, ketika kita ingat terus kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita ya. Nah, jadi kita kalau ada kesulitan jangan terus lompatnya atau larinya ke makhluk Allah, curhat ke makhluk Allah, itu akan menambah masalah. Tetapi curhatlah kepada Allah dengan apa? Dan lakukanlah sabar dan lakukanlah sholat, insya Allah semuanya ada solusinya ya. Itu ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ya ilmu ini bermanfaat ya. Terus yang kedua, apa? Perbanyak membaca ayat suci Al-Quran supaya hati ini tenang ya sahabatku semuanya. Karena ketenangan tidak bisa dibeli. Ketenangan hanya kita dicari, yaitu dengan cara apa? Sholat, baca Quran, berzikir kepada Allah. Insya Allah hatinya akan tenang. Itu ya sahabatku semuanya ya. Nah, setiap kejadian tidak ada yang kebetulan, semua ada tercatat di Lauhil Mahfudz semuanya dan terwujudlah sekarang di dunia ini. Itu ya sahabatku semuanya. Oke sahabatku semuanya, jangan takut dengan tidak punya rezeki. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika itu sudah rezeki kita, Allah akan kasihkan kepada kita itu ya. Oke sahabatku, banyak zikir, ingat Allah dimanapun kita berada, dan tentunya banyak baca Quran dan lakukanlah sholat. Karena sholat adalah salah satu
wasilah kita mengingat Allah, zakat dengan Allah, banyak bersujud kepadanya. Insya Allah ketika kita banyak bersujud, Allah akan angkat derajat si makhluk tersebut. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak channel Kebun Salam 81 ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and comment ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.